Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrina Nuriastuti. Baik, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan, yaitu tentang keteraturan minum obat dan pencegahan kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. Di sini sebelumnya saya sudah mempersiapkan leaflet dan saya siap menemui pasien. Halo Bapak, Assalamualaikum. Apa benar dengan Bapak I? Benar ya? Baik Pak, perkenalkan, nama saya Perawat Astrina yang bertugas dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang nanti. Tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan pendidikan kesehatan ya Pak, sesuai kesepakatan kita kemarin. Di sini kita akan membahas tentang kepatuhan minum obat dan pencegahan kekambuhan ya Pak. Oke, kita mulai ya Pak. Waktu yang kita butuhkan kira-kira 10 sampai dengan 15 menit saja. Nanti apabila pada saat saya sedang menjelaskan sesuatu, ada yang ingin Bapak tanyakan, Bapak bisa langsung mengangkat tangan seperti itu ya Pak. Baik, kita mulai ya Pak. Untuk yang pertama, kita bahas dulu apa sih itu sehat jiwa. Di sini kan kita akan membahas kepatuhan minum obat dan pencegahan kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. Nah, sebelum itu kita bahas dulu apa sih sehat jiwa itu sendiri. Nah, sehat jiwa itu sendiri yaitu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosi yang optimal dari seseorang yang selaras dengan orang lain. Artinya itu emosi yang optimal dari seorang yang selaras dengan orang lain. Intinya tuh sama dengan seseorang yang lainnya, seperti itu ya Pak. Yang kedua yaitu bagaimana sih ciri-ciri orang sehat jiwa. Yang pertama yaitu emosi tenang, cukup bahagia, dapat bergaul, bebas dari rasa khawatir, benci, dan cemas, seperti itu ya Pak. Biasanya kan kalau orang dengan gangguan jiwa pasti dia sering merasa cemas, khawatir, dan sulit bergaul, seperti itu ya Pak. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, dapat memelihara keseimbangan jiwa secara mantap, yaitu memiliki tanggung jawab dan dapat mengambil keputusan, seperti itu ya Pak. Yang ketiga yaitu memiliki masa kanak-kanak yang bahagia. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kalau begitu apa sih itu sakit jiwa, seperti itu ya Pak. Nah, sakit jiwa itu sendiri yaitu terjadi perubahan dalam pikiran, performa, perasaan, dan perilaku, umumnya berlebihan, berkurang, atau abnormal, seperti itu ya Pak. Nah, untuk ciri-ciri dari sakit jiwa itu sendiri apa? Nah, ciri-cirinya itu ada gangguan fungsi tubuh, yang kedua yaitu ada gangguan fungsi mental, yang ketiga yaitu ada perubahan pribadi dan sosial, seperti itu ya Pak. Dan kita akan bahas satu-satu. Untuk yang gangguan fungsi tubuh yaitu orang dengan sakit jiwa pastinya dia akan mengalami sulit tidur karena tadi bisa dikarenakan rasa khawatir ataupun rasa cemas, seperti itu ya Pak. Yang kedua yaitu tidak memiliki nafsu makan ataupun makan hanya sedikit. Yang kedua yaitu buang air kecil atau lebih sering mengompol atau sulit dengan buang air kecil ataupun buang air besar, juga itu termasuknya. Untuk yang kedua yaitu gangguan fungsi mental. Nah, ini salah satunya yaitu ada perilaku aneh, membuat keluarga, orang lain malu ataupun bingung. Nah, seperti yang biasanya kita tahu, kalau orang dengan memiliki gangguan jiwa pasti banyak di antara kita yang keluarganya sering merasa malu, seperti itu ya Pak. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan pribadi dan sosial. Ini ada mengabaikan kebutuhan tubuh dan kebersihan diri. Seperti halnya yang kita tahu kalau orang dengan sakit jiwa itu mesti mereka mengalami malas mandi ataupun malas menjaga kebersihan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, nah ini
untuk kepatuhan minum obat. Mengapa penderita gangguan jiwa harus minum obat? Nah, ini pada umumnya merasa karena pada umumnya pasien gangguan jiwa merasa bahwa dirinya tidak sakit, oleh karena itu dia tidak mau atau tidak minat untuk meminum obat itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu untuk mengacu atau menghambat fungsi mental yang terganggu. Mengapa sih orang dengan sakit jiwa itu penting minum obat? Nah, ini untuk mengacu atau menghambat fungsi mental yang terganggu. Yang kedua yaitu bisa memperbaiki kondisi penderita. Yang selanjutnya yaitu mengapa penderita gangguan jiwa sering tidak teratur minum obat, yaitu karena dirinya tidak menyadari bahwa dirinya itu sendiri sedang sakit. Yang kedua yaitu merasa bosan dengan pengobatan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, seperti yang kita tahu bahwa untuk pengobatan pada orang dengan gangguan jiwa itu waktunya cukup lama. Untuk yang selanjutnya yaitu adanya efek samping dari pengobatan. Yang selanjutnya tidak nyaman terhadap jumlah dosis obat karena biasanya dosisnya ataupun jumlahnya yang dikonsumsi cukup banyak seperti itu ya Pak. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ya. Apa akibat tidak teratur atau berhenti minum obat? Apa sih akibatnya jika pasien dengan gangguan jiwa itu tidak teratur ataupun berhenti minum obat? Nah, ini akibatnya yaitu ketidakteraturan minum obat dapat menimbulkan kekambuhan. Selain faktor obat, apa saja sih penyebab kekambuhan lain? Nah, selain dari pasien dengan gangguan jiwa itu sendiri dapat kambuh, selain dari ketidakpatuhan minum obat, ada juga faktor lain yaitu seperti dari penderita ataupun dari keluarga dan lingkungan ataupun kurang pengetahuan dari keluarga. Nah, di sini peran penting bagi keluarga untuk tetap mendukung pasien dengan gangguan jiwa agar tidak mengalami kekambuhan seperti itu ya Pak. Nah, yang pertama yaitu penyebab faktor kekambuhan pada pasien gangguan jiwa dari penderitanya itu sendiri yaitu memotivasi klien untuk tetap sembuh. Nah, sebagai keluarga kita tentunya penting sekali untuk memotivasi klien gangguan jiwa untuk tetap berpikir selalu positif dan agar pasien itu sendiri juga yakin bahwa dirinya cepat sembuh. Untuk yang kedua yaitu masalah yang dihadapi seperti sifat masalah, asal, waktu, dan jumlah. Untuk yang kedua yaitu faktor keluarga dan lingkungan. Penolakan terhadap penderita gangguan jiwa yaitu sering diejek atau tidak diterima. Nah, di sini biasanya dari lingkungan itu sendiri, kalau ada tetangganya yang mengalami gangguan jiwa tentunya sering diejek ataupun tidak diterima. Di sini peran penting seorang keluarga untuk selalu memberikan motivasi ataupun dukungan kepada orang dengan gangguan jiwa untuk tetap tidak minder istilahnya seperti itu jika ada seorang yang mengejeknya. Yang selanjutnya yaitu kurang pengetahuan dari keluarga tentang perilaku penderita dan penanganannya. Nah, biasanya itu sendiri dari keluarga itu sendiri juga kurangnya pengetahuan tentunya. Nah, itu juga akan mengakibatkan orang dengan gangguan jiwa atau mungkin keluarganya itu sendiri juga mengalami kekambuhan tentunya. Yang selanjutnya, yang terakhir, apa sih yang harus dilakukan jika penderita menolak minum obat? Nah, untuk gimana caranya biar pasien dengan gangguan jiwa itu sendiri selalu ingin atau selalu minat ataupun tidak bosan dengan meminum obat itu sendiri. Nah, caranya itu sendiri yang pertama bisa dilakukan membuat kesepakatan dengan penderita yaitu jadwal minum obat. Seperti misalnya keluarga dengan penderita membuat jadwal untuk meminum obat ataupun kesepakatan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu jelaskan manfaat pengobatan bagi penderita. Dan
selain kita menjelaskan manfaat, kita juga harus memberitahu apa sih akibat jika tidak meminum obat seperti itu. Misalnya jika kita memberitahu jika pasien tidak mau minum obat, nanti akan kambuh lagi seperti itu. Kita harus memberi penjelasan pada pasien seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mengkonsultasikan dengan dokter mengenai pemberian mau sirup ataupun tablet. Nah, sebelum kita mengkonsultasikan kepada dokter, kita tentunya harus memahami dulu untuk pasien, saudara, atau siapapun yang mengalami gangguan jiwa, dia lebih suka untuk meminum obat dalam bentuk apa. Misalnya dalam bentuk sirup, ya kita sajikan dalam bentuk sirup seperti itu agar terlihat lebih menarik, seperti itu saja. Nah, yang selanjutnya yaitu modifikasi pemberian obat, seperti diberikan dalam bentuk makanan atau diminum bersamaan dengan buah-buahan seperti itu. Jadi seperti halnya yang tadi, disajikan semenarik mungkin. Nah, pada saat sudah selesai pasien meminum obat, tentunya kita juga harus memberikan pujian terhadap pasien itu sendiri, agar pasien juga menyadari pentingnya minum obat. Lalu selanjutnya yang paling penting, nah ini libatkan anggota keluarga untuk mengawasi penderita minum obat, tentunya seperti itu ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Oke, untuk tadi ada pentingnya minum obat pada pasien gangguan jiwa seperti itu. Jadi itu misalkan pasien dengan gangguan jiwa tidak minat minum obat, kita bisa sajikan dengan bentuk semenarik mungkin seperti itu ya Pak, Bu. Baik, saya rasa cukup itu saja pendidikan kesehatan kita pada hari ini. Nanti apabila ada pertanyaan, Bapak bisa tanyakan. Cukup sekian ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa pukul 10 telah dilakukan pendidikan kesehatan pada keluarga dengan gangguan jiwa. Di sini pada saat dilakukan pendidikan kesehatan, keluarga nampak kooperatif dan keluarga dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Di sini keluarga juga sudah memahami beberapa materi yang diberikan, tanda tangan perawat Astrina.